Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Bahari Pujianto. Selamat datang di channel Bahari Pujianto ini. Bagi Anda yang baru bergabung, terima kasih Anda telah bergabung. Perlu kami sampaikan bahwa channel ini membahas tentang budaya, membahas juga tentang pendidikan, membahas juga tentang agama. Jadi selamat bergabung. Insya Allah nanti Anda di channel ini dapat menemukan berbagai video yang mungkin bisa menghibur atau bermanfaat bagi Anda semuanya. Baiklah rekan-rekan, khususnya yang sekarang berada di kelas 10 di tingkat SMK dan berada di jurusan multimedia, mari kita bareng-bareng belajar mata pelajaran kimia. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Oke, jangan lupa ikuti terus videonya sampai akhir, tonton, dan semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Oke, check it. Siswa-siswi yang saya banggakan, pada kesempatan pertama ini Anda akan saya ajak bareng-bareng untuk belajar kimia. Adapun bab pertama yang kita pelajari khususnya di kelas 10 jurusan multimedia SMK Bikir Syad Monargo, yang kita pelajari materi dan perubahannya. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran dari bab ini, yang pertama adalah pengertian materi dan wujud materi. Yang kedua memahami, yaitu bisa membedakan sifat kimia dan sifat fisika. Dan yang ketiga membedakan sifat ekstensif dan intensif. Yang keempat dapat membedakan perubahan kimia dan perubahan fisika. Dan yang terakhir membedakan unsur, senyawa, dan campuran. Ilmu kimia. Sebenarnya apa yang dipelajari di dalam ilmu kimia? Secara umum, ilmu kimia mempelajari 5 hal. Yang pertama yaitu mempelajari susunan dari sebuah materi, yang kedua mempelajari struktur materi, yang ketiga mempelajari sifat materi, yang keempat mempelajari perubahan materi, dan yang terakhir adalah mempelajari energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Materi secara mendasar, materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi merupakan penyusun segala benda. Artinya segala benda apapun di dunia ini tersusun dari sebuah materi. Secara bahasa yaitu matter, yang artinya penyusun benda. Secara umum bentuk materi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wujudnya cair. Yang pertama wujudnya padat, cair, dan gas. Kemudian selain materi, kita belajar juga yaitu tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, sedangkan kerja adalah perubahan energi yang langsung dihasilkan oleh suatu proses. Adapun macam-macam energi, yang pertama adalah energi kinetik, energi radiasi, energi kimia, energi potensial, energi listrik, dan lain-lain. Pelajaran tentang energi ini mungkin pernah kita pelajari di SD maupun di SMP. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kemudian ada pertanyaan, apa hubungan energi dan materi? Kira-kira apa? Hubungan energi dan materi adalah ini. Ini adalah suatu konsep yang harus kita pahami, bahwa energi tersimpan di dalam materi. Sekali lagi, energi tersimpan di dalam suatu materi. Sifat materi, secara umum di ilmu kimia kita memiliki 4 sifat. Sifat fisika, sifat kimia, sifat ekstensif, dan intensif. Sifat fisika menyatakan bentuk dan keadaan suatu materi. Contohnya, mempelajari massa jenis zat, titik didih zat, daya larut, dan sebagainya. Sifat kimia, sifat yang menyangkut perubahan materi yang menjadi materi lain.
Contohnya mudah tidak terbakar, reaktif dan non-reaktif, mudah berkarat dan sebagainya. Sifat ekstensif, sifat yang bergantung pada jumlah materi, contohnya volume zat atau berat suatu zat. Yang terakhir, sifat intensif, sifat yang tidak bergantung pada jumlah materi, contohnya warna, bau, massa jenis, dan sebagainya. Perubahan materi secara umum ada dua. Yang pertama adalah perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan fisika yang pertama bersifat sementara, yang kedua tidak merubah zat awal, yang ketiga tidak menghasilkan zat baru. Contoh dari perubahan fisika, air ketika membeku dapat menjadi es. Selanjutnya, ketika es terkena panas akan menjadi air. Jadi air menjadi es menjadi air, bisa kembali ke wujud semula. Ini adalah contoh dari perubahan fisika yang bersifat sementara. Kemudian yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia bersifat tetap, merubah zat awalnya, menghasilkan zat baru. Contoh, beras ketika dimasak akan menjadi nasi, tetapi sebaliknya nasi tidak akan bisa kembali lagi menjadi beras. Jadi perubahan ini bersifat tetap dan permanen. Ini adalah ciri dari perubahan kimia. Penggolongan materi. Penggolongan materi secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah unsur, yang kedua senyawa, dan yang ketiga adalah campuran. Unsur adalah materi yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi unsur adalah materi terkecil. Unsur banyak ditemukan di alam dalam bentuk senyawa dengan zat lain. Jadi artinya unsur jarang ditemukan tunggal di alam, tetapi biasanya berkelompok atau bergabung dengan senyawa lainnya. Jumlah unsur di alam sangat banyak sekali, 105 lebih saat ini mungkin, tapi ini bisa bertambah seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Materi tentang unsur ini nanti akan kita bahas di bab tersendiri. Secara umum unsur dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah unsur logam, yang kedua unsur non logam, dan yang ketiga unsur semi logam atau biasa disebut dengan metaloid. Ciri-ciri unsur logam semuanya berwujud padat kecuali air raksa. Raksa yang biasa di dalam termometer itu adalah sejenis logam, tapi bentuknya cair, bertitik didih tinggi, bersifat lentur, mudah dibentuk atau ditempa, menghantar panas yang baik, dapat dibuat paduan dengan logam lain, permukaannya mengkilat, konduktor listrik. Contohnya unsur logam: besi, perak, emas, raksa, dan tembaga. Unsur non logam memiliki ciri-ciri tidak keras, rapuh atau mudah patah, titik leleh rendah, isolator panas, sukar dibentuk, berwujud padat, bisa cair dan atau gas, tidak mengkilap. Contohnya yaitu oksigen, nitrogen, karbon, dan lain-lain. Dan selanjutnya senyawa. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih. Jadi senyawa ini adalah gabungan dua unsur atau lebih. Ciri-ciri senyawa memiliki ikatan antar unsur. Yang berikutnya, dalam pembentukan senyawa dibantu dengan katalis. Katalis ini dalam istilah umum yaitu perangsang atau indikator. Kemudian dapat diuraikan menjadi unsur yang lebih sederhana, artinya senyawa bisa dipecah lagi menjadi zat yang lebih kecil yaitu unsur, terbentuk dari hasil reaksi. Senyawa ada dua macam, yaitu molekul senyawa dan molekul unsur. Yang terakhir adalah campuran. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih menjadi satu. Campuran terdiri dari zat terlarut yang disebut solut dan zat pelarut yang disebut solvent. Ada dua macam campuran, campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, bab tentang campuran ini
nanti ada hubungannya dengan materi pemisahan campuran. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas di bab tersendiri lagi di channel ini. Demikian tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang materi dan berbahannya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini di tengah kondisi daring ini. Untuk memperdalam materi silahkan nanti Anda bisa searching atau bisa belajar lewat literatur-literatur yang ada, bisa lewat buku atau mungkin bisa lewat internet, atau mungkin seandainya ada yang kurang jelas nanti bisa dibahas di grup kelas, atau mungkin bisa lewat Google Classroom, atau mungkin bisa lewat WA pribadi, atau mungkin nanti pada saat kita bisa tatap muka nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi dukung terus juga channel ini dengan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.